Sehingga kadang kalimat takwanya hanya kabu ambat dah pegah, seakan-akan takwa saja. Hoi dah dengar takwa. Dilantik pejabat takwa. Kalimat takwa, khatib takwa. Sampai takwanya, sehingga takwanya ke sesuatu yang biasa tanya. Karena kebiasa putra le, masa judul ceramah takwa? Karena kebiasa ada. Padahal takwa ini kan satu tingkatan yang amat luar biasa. Ramadan saja ingin jadikan kita manusia takwa, perhatikannya luar biasa. Apakah kita siap menjadi orang-orang yang punya etos dermawan yang tinggi pada saat sempit? Watagatin mentang ratim terka. Ketika hanapeng mentang ratim terka. Watai perlepeng geram dan tem terka. Maka sedekah yang paling besar pahalanya. Kita yang masih muda sedekah di waktu muda lebih besar pahalanya daripada bersedekah di waktu tua. Kenapa? Karena ketika muda kita masih butuh dengan harta itu. Orang tua enggak butuh lagi. Sehingga wate muda, wate segar, rumah tegalamna, motor galamna, Honda tepitan, lampu tepihan. Kamu sedekah tengahnya cukup boleh pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita telah sampaikan bahawa takwa itu menjadi distingsi kita dengan hamba Allah yang lain. Takwa menjadi pembeda kita dengan sesama kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya menggambarkan tentang orang-orang yang bertakwa. Artinya takwa bukan hanya sekedar ucapan. Takwa bukan hanya sekedar retorika. Tapi takwa mesti ada aksi nyata. Kalau sekedar hanya takwa di mulut tapi tidak takwa dalam amal, kalau hanya sekedar takwa di lisan tapi tidak takwa dalam hal aktivitas kegiatannya, maka tak lebih seperti burung beo saja. Maka takwa yang kita kenal, takwa yang kita pahami, mesti diejawantahkan dalam setiap aktivitas kita. Berapa banyak orang kadang takwa hanya di masjid, tapi tidak takwa di kantor. Ada orang hanya takwa di musalla, tapi tidak takwa di pasar-pasar. Kenapa muncul kecurangan di pasar? Ada orang yang mengurangi timbangan karena takwa tinggal di masjid. Kenapa ada orang di kantor-kantor dia koruptif dalam berperilaku? Di antara sebabnya karena takwa tinggal di menasah. Berapa banyak orang ketika melaksanakan aktivitas hidupnya hilang ikhlasnya karena ikhlasnya tinggal di musalla al-mukhlisin. Maka takwa bukan hanya sekedar di masjid, takwa bukan hanya sekedar di musalla, takwa bukan hanya sekedar di lisan, tapi takwa mesti kita implementasikan dalam kehidupan kita.
Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Banyak ayat menggambarkan bahwa di antara ciri, di antara indikator kita bertakwa atau tidak, yakni kita mau melepaskan apa yang Allah berikan pada kita. Allah berikan harta, berani kita infakkan harta itu. Kita punya ilmu, berani kita sampaikan kepada orang lain, tidak takut muncul saingan. Kita punya tenaga, lalu kita wakafkan tenaga itu pada orang-orang yang membutuhkannya. Berbagi, indikator takwa. Baca dalam surah Al-Baqarah begitu. Di antara orang yang bertakwa itu adalah yunfiqun, mereka yang mau menginfakkan. Baca dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Begitu juga orang takwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang mau menginfakkan di kala kaya, bahkan di kala miskin. Berinfak di kala kaya biasa, tengah menyapai. Berinfak di kala belum pensiun biasa, manteng na tunjangan. Tapi berinfak setelah pensiun, berinfak ketika miskin, berinfak di kala sempit, ini yang susah. Jangankan jamaah, kadang ustaz pun susah untuk melakukannya. Artinya dalam konteks apapun, dalam setiap aktivitas kita, mesti semangat berfilantropi, kata orang hari ini. Semangat berwakaf, semangat berzakat, semangat bersedekah, mesti ada dalam kehidupannya. Secara historis kita orang Aceh bukan hanya dikenal dengan kepintaran kita, akan tetapi dikenal juga karena kedermawanannya. Lihat endatu-endatu kita tempo dulu. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan berbagai macam aktivitas yang kita sebut dengan filantropi, membantu negara ini supaya merdeka. Tokoh Pantel Labu asal Alujabli, penyumbang emas 38 kg di Monas, Jakarta. Merdeka Indonesia penyumbang pesawat selawah agam, selawah darah, juga endatu kita. Begitu hebatnya dari sisi historis, dari sisi sejarah, bahwa memang sejak dulu sudah orang Aceh ini dermawan. Cuma lawenyo terkaitannya kriit. Sejak dulu kita sudah dermawan. Sejak dulu memang orang Aceh ini sudah pekerja keras. Etos kerja orang Aceh, kalau kita baca hadis majah, baca khazanah kebudayaan, memang tinggi etos kerjanya. Pajan baru buah orang Aceh, yang ke Liu Tsunami. Liu Tsunami nyainan pun dah nyoba. Hai kan dah nyoba tiga, dah nyoba dia bawa. Inan ke mulai pun orang Aceh nyoba. Tapi sebelumnya etos kerjanya tinggi luar biasa. Hai, mau perang, gede mau perang negara. Berapa tahun Aceh ini berperang dengan Belanda? Berapa tahun Aceh ini berkonflik? Udah perang sebenarnya. Tapi karena etosnya yang tinggi, semangat jihadnya yang luar biasa, mau berperang, walaupun rela hilang nyawa yang ada pada dirinya. Baru saya tanya buru-buru karena kebiasaan merempok bantuan. Sampai nuhat urung. Kita tes ujian. Tidak punya etos. Dulu ketika saya kuliah, ada seorang dosen berkata kepada mahasiswa,
kira-kira, katanya dosen, kira-kira di Indonesia ini mana daerah paling Islami? Mana provinsi paling Islami? Kebetulan ada saya di situ. Lah ruangnya, nalung tirau Aceh, lung tagak tirau. Dengan bangga lalu saya mengangkat tangan mengatakan, Aceh Pak. Lalu dosen itu mengatakan, ada yang lain? Enggak ada. Saya merjah nak jawab yang lain, mailung ke PD wujud. Rahayu Aceh. Lalu yang menarik jawaban dosen itu adalah, Aceh memang Islami. Aceh memang sejak dulu sudah dikenal dengan syariat Islam. Tapi kalau seandainya mau tahu daerah paling Islami di Indonesia ini, Padang, Sumatera Barat. Bahkan bukan hanya sekedar Islami, mereka mampu mempertahankan kultur kebudayaannya sehingga gedung-gedung di sana ada ciri khasnya. Oh, tajak upadang taek pesawat roh tu padang nyancikahi jutruh tu padang. Lihat bangunannya Padang. Lihat orangnya orang Padang. Yang tidak ada warung Padang. Rupanya begitu karakter yang dibentuk. Nah, sekarang lihat khazanah kita hari ini. Apa ciri khasnya? Yang naik tanya kan tu pati kubah masjid. Teman yang cekatan, yang penting tanya kubah mereka. Tidak ada ciri khasnya sehingga ketika masuk ke Aceh, nyo kata Aceh bukan sang baru Medan. Oh, soal pakai jilbab, ada juga orang-orang sekarang nggak pakai jilbab. Mana pakai jilbab? Mawa-mawa nak pakai jilbab. Oh, tidak menutup aurat, banyak juga bapak-bapak yang celananya di atas lutut. Oh, soal korupsi, berota berijak KPK madede. Ya, banyak. Oh, budaya koruptif tinggi juga. Ini untuk memberikan satu gambaran kepada kita bahwa kadang kita ini hilang identitasnya. Siapa yang menghilangkan? Kita. Banyak masjid di Aceh tapi kosong. Masjid itu laksana museum, isinya barang-barang antik. Barang-barang purbakala sehingga yang isi masjid ya orang-orang tua. Umur sudah 70 tahun. Saya di sini baru saya lihat banyak anak muda di musala ini. Di musala lain sudah ada ceramah. Urun doa tahun. Mata guru dah fikir tanya sedih dengar ceramah. Baik kan makanya ngerui mata doa. Kaduha. Di sini banyak anak muda. Entah karena banyak anak muda atau banyak orang tua kelihatan muda. Tidak ada semangat. Etosnya tidak ada. Jangankan etos untuk bekerja, jangankan etos untuk berjuang, jangankan etos untuk berjihad, untuk ibadah saja tidak ada. Masjid besar-besar, masjid indah-indah, orang tidak ada. Maghrib saga yang nara meurun, nyen pihana sengaja jejak maghrib. Maghrib saga yang ramai urut ana sengaja ba main-main kaku tambang lah masjid pihana mangat. Tidak ada dohmi maghrib-maghrib nyan baliu dia apa jauh makanan uro di luar Ramadan baru masuk masjid. Memang ana sengaja. Yang muhim sengaja kata yang tubuh. Yang benar-benar nampak sengaja ya salat subuh itu. Sembahyang subuh. Maka salat subuh itu enggak ada istilah pencitraan. Menyana urang ya pegah bawah idron pencitraan sembahyang subuh. Ada pencitraan dengan sembahyang subuh. Sembahyang maghrib, salat maghrib bisa pencitraan. Salat isya bisa pencitraan. Zuhur asar bisa pencitraan. Subuh hai pencitraan. Caleg enggak mungkin dia bisa pencitraan dengan salat subuh. Kalau seandainya dia enggak pernah salat subuh, enggak pernah terbiasa dengan salat subuh.
Hai pencitraan. Nyan belem urung biasa tunggu be. Okey. Kan jarang dia kalian tunggu-tunggu naik masjid. Kecuali udah ceramah tak kan. Udah ceramah baru terus masjid ni. Ini hari ini. Jangankan etos bekerja, jangankan etos untuk berbagi ibadah nanti mengali urung. Urung semangat kejauh melatahnya ke nya lagi urung pegawai ju ke udah bantuan tak kan. Nya dabe urung cobi pengumuman dedak ya. Urung clear terus berarti. Nanti kami. Doa nanti kami nanti dilain. Tak nya ada yang masa urang clear, urang com tu bi pengumuman melatahnya tentang bi naik bagi pek kerja. Tapi com urang berapa? Terus cakapnya. Padahal kan aja lah. Wah lapan ni jak pot tujuh kan. Ini nama awak tak ada agak purai happy bantuan berdua kilo tepoi. Mai dah nak clear ni dengan mana terang tak berkelam pengumuman. Terang pengumuman berkelam. Teruk buat bantuan, terang dia pengumuman. Tapi ketika muazzin berkumandang di masjid-masjid, di menasah-menasah, di surau-surau, cukuplah gak tu muazzin. Hana terang. Baik ilai murung clear, murung terang apa juga. Coba. Ini etos yang paling. Ketika kita mendengar lagu Perang Sabi, bagaimana itu luar biasanya etosnya yang tinggi sekali. Apalagi bulan Ramadan, bulan Ramadan ini kan orang sering memberikan alasan. Seakan-akan Ramadan adalah bukan bulan untuk bekerja, seakan Ramadan adalah bulan tidur saja, seakan Ramadan adalah bukan bulan beraktivitas. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Badar bulan Ramadan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Tabuk mulai daripada bulan Sya'ban baru pulang dari Tabuk akhir Ramadan. Fathul Mekah yang kita kenal, perebutan penaklukan kota Mekah, berangkat kaum muslimin dari Madinah ke Mekah. Ada yang menyebutkan jumlahnya 10.000 orang, ada yang mengatakan 40.000 orang. Kapan berangkat? Ramadan. Bayangkan saja jarak Madinah dengan kota Mekah itu berapa jauhnya? Sekitar 450 km, Pak. Bukan naik bus. Sekarang saja naik bus Madinah Mekah habis waktu sekitar 6 jam lebih kurang. Itu jalannya sudah mulus tanpa macet. Hana hidang berangkat rumida terkana. Habis waktu dulu Nabi berangkat dengan para sahabat. Jalannya bukan bagus seperti hari ini. Kendaraannya bukan bus, bukan motor, bukan pesawat. Unta, mandai unta. Perut saya tak panai. Hai terus, cuman menodre biji lambat. Terus memang. Jalan kaki. Tapi ditempuh bulan Ramadan. Ya bulan puasa. Perang terjadi bulan Ramadan. Mangsa andai jihna Nabi bengahnya dia pegah padanya. Wahai pada seluruh jamaah untuk positif tanya perang. 40. Tiban pakat. Nyanci kana urung pegah ya Rasul puas nak cancel. Baik bulan-bulan puasa. Untuk mentang leluhur raya. Dah betul. Kita jalan kaki saja dari rumah ke masjid. Ni dah jauh. Padahal rumah ciba bini musalla. Ayolah kemah yang nama bini musalla rumah. Padahal rumah kita memang di dekat masjid tapi cihai dah jangan dapat bunga Honda je dah. Bunga Honda tapi bunga motor je dah. Memang jauh. Padahal panena 50 langkah tapi hai. Maka ji ukur urang nyo dunia teknologi berkembang luar biasa, urang hana lim gerak dulu. Tinggal tak. Makanya ukurnya rinyun hanjak lagi nya pakai lift. Ke eskalator. Nya nurun doha, kata apa belada urun doha meno. Lu hai ku jauh salam kulitin bakon. Hai ku rinyun. Sehingga berapa banyak menasah-menasah di tempat kita di Aceh ini, hana le yatih ka patre uyuk. Bahkan alasan hai rinyun. Kalau dah betul uyuk, hana kerja aja dengan. Yang ke alasan mentah, maka ji perlu lift eskalator je nya.
Dan kan cocok punya tempatnya dah pergi. Tempat cik orang kaya-kaya ini. Orang haya-haya. Lift. Pakai eskalator yang berinyunnya. Melagi bak Suzuya. Baik enak mentang punya pulai butuh rumah ku dihukur rumah dalam teman-teman. Jadi hana alasan le. Jadi tinggal hidup aju ada eskalatornya berdua basah tu juga. Hana le alasan. Itu le alasan dulu. Jadi kan ini yang mau ditumbuhkan. Sehingga kadang kalimat takwanya hana kabu ambat dah pegah. Seakan-akan takwa. Tanya hoi dah dengar takwa. Dilantik pejabat takwa. Kalimat takwa, khatib takwa. Sampai takwanya. Sehingga takwanya kan sesuatu yang biasa. Karena kebiasa putra. Masa judul ceramah takwa? Karena kebiasa ada. Padahal takwa ini kan satu tingkatan yang amat luar biasa. Ramadan saja ingin dijadikan kita manusia takwa. Perhatikannya luar biasa. Apakah kita siap menjadi orang-orang yang punya etos dermawan yang tinggi pada saat sempit? Watagatin mentang ratim terka. Ketika hana peng mentang ratim terka. Watai perlepeng geram dan tem terka. Maka sedekah yang paling besar pahalanya. Kita yang masih muda sedekah di waktu muda lebih besar pahalanya daripada bersedekah di waktu tua. Kenapa? Karena ketika muda kita masih butuh dengan harta itu. Orang tua enggak butuh lagi. Sehingga wate muda, wate segar, rumah tegalamna, motor galamna, Honda tepitan, lampu tepihan. Tamu sedekah tengahnya cukup leh pahala. Umur mentang muda, semangat mentang degar, tapi mau bersedekah itu besar sekali pahalanya. Kalau seandainya bersedekah karena mati itu nanti pahala. Cuman dibandingkan mati muda. Karena udah kata wah dia mana tali penting. Harganya. Pakai. Karena ada tali perlai, sapu hanya dapat jolek. Ego lali. Nah, ego palsu kata un. Bak baju-baju pisang. Kata un nali, hoi kau nabu, kata un berotak. Begitu saja paling. Setelah itu, kapan lagi? Pada saat hidup. Bersedekah pada saat hidup itu jauh lebih besar pahalanya. Apa? Dibandingkan bersedekah di kala mati. Nyawa sudah berada di tenggorokan baru takun hanya nyawa ka pada tenggorokan. Hanya kena lampu samping musallal mukhlisinnya. Kipan kawakafkan juga deh. Ayah hanya lampu kau. Anjir wakaf lampu kau apa ya? Apa ya dah kau wakaf. Nyamban semangat wakaf. Kapan? Itulah kata gambaran Quran Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lampuh-lampuh gak semangat tawakal mati kerap mati itu. Yang dalam dadarau, kalau kita punya milik sendiri, punya harta sendiri, semangat luar biasa. Maka ini yang perlu kita lakukan. Bukan hanya sekedar ucapan lisan, bukan hanya sekedar retorika, tapi memang alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dalam Al-Baqarah yunfiqun, mau menginfakkan harta yang kita punya. Dan bulan Ramadan ini bulan menginfakkan. Rasulullah tinggi semangat berinfak di bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, kalau seandainya kita ingin menjadi orang-orang yang takwa, wal kadhiminal ghaid, mau menahan amarah. Sanggup kita enggak menahan amarah? Ku legop itu nak legop, caci legop, dihina legop, dah turun Tuhan. Tuhan, berarti kalau takwa. Pungoro. Tak jauh berjukah di pungoro. Kalau takwa berarti tak boleh boy dua ke. Dah turun. Bangai ke legop. Pu tak iem. Pu tak bala. Mami nak gelap bala. Dah turun. Berat buat. Maka Nabi SAW adalah pribadi yang mampu mengendalikan emosi. Dihina orang, dicaci maki orang, dilempar dengan kotoran unta, santai mendengar. Biasa saja. Hana bengeh. Pergi ke Taif dilempar batu, marah. Malaikat bengeh. Malaikat ka bengeh kalau. Rasulullah biasa mendengar. Malaikat Jibril datang
Ai Muhammad, apakah mau gunung Uhud ini kulemparkan ke atas masyarakat Taif? Ya, tak ke dia. Bakal hana itu rilo. Hana itu rilo lawaknya ya Allah. Menyahana meiman awaknya ya Allah. Nabi cuca awaknya bumi iman ya Allah. Itanya kan tak ke lega mana buat tujuh keturunan cuca mandum mana buat keluarga dia gitu. Bakal karena tidak mampu kalau ini minum. Isteri-isteri kita di rumah, apakah dia mampu menahan amarah ketika pulang? Hana tepu. Dan kalau bahunda dia mindomi hana dia tepu. Kalau meritol dan kalau bahunda. Pu kiban mampu menahan amarah. Oh my, do bang tata so tapi nepu. Ambil kan nepu indomie. Yang na ciro ni cia data thot. Jawab bila kau yang na pia data thot lain bila. Yang tak apa le. Rumah tanya bum tiyo, ditanya dia tahu rumah. Menakutkan ketika kita pulang ke rumah, bahkan amarah, bengek. Saling menghina. Maka suami-suami itu kalau secara psikologis kalau enggak nyaman di rumah enggak pulang ya. Hang dewa rumah. Maka ji lako mereka hanapah rumahnya hang wo. Sehingga susah urina. Pada ji wo malik mau rumah. Dia buka kopi, adik kau buka kopi, hawa aku kopi kah apa? Saya bengok kopi. Yang kau mati dari rumah mana? Saya bengok kopi. Kau enggak buka hawa aku kah apa? Hawa padu kena kopi. Saya bengok kopi loh. Kriat mati. Peng belanja leher 2000 saya tu beli untuk buka. Faedah bukan. Ini kan persoalan. Wal kadiminal ghaid. Berapa banyak anak-anak coba kenakalan remaja yang terjadi kemarin-kemarin beberapa waktu yang lalu di tempat kita ini. Di kota kita. Coba survei latar belakang keluarganya. Pasti di antara latar belakang keluarganya broken home, rusak keluarganya. Ada persoalan dalam keluarganya. Bertengkar ayah dan ibunya di depan anaknya. Pakai sampai-sampai di ayah kata nak mak kata nak ayah. Kerana sehingga anak itu kasar. Sehingga anak itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Sehingga anak itu stres. Karena stres cari kenyamanan di tempat lain. Orang tua ini kan contoh. Tanya orang ciknya kan contoh kan. Cermin teladan kan itu. Makanya kita kala nak kaya anak pasti hi akai tanya. Kan apa? Mah nak tak kerji tak pegah perumahan. Kalau ji ke? Batahi akai roh jamun. Ini kan satu pelajaran kepada kita yang mesti kita sadari Bapak Ibu. Jamaah subuh yang berbahagia. Jadi orang takwa itu orang yang mau bisa menahan amarah. Wal afina 'anil nas, mau memaafkan orang. Orang nak salah hang tanya segala milakai maaf kata pemaaf. Siap tanya okey. Berat buat. Karena berat, hadiah surga. Gampang, hadiah Tupperware. Ke jalan santai. Hana berat jalan santainya, hadiah Yongma. Perasaan jalan santai lah pengiraan nangon long ya pegah balung HM dah jap jalan santai he mentang pokok hadiah BBO. Putra hadiah, Yongma hadiah. Iya dah. Jalan santai. Jalan santai apa ni? Jalan santai. Menantang jalan santai. Kata jalan santai dia jajak santai menang gerak dia. Bibi Yongma gaji. Gajitnya ibu mentang bukan karena gampang. Bersabar susah. Dermawan berat. Mau berbagi kepada sesama karena takwa. Pahala orang takwa, hadiah bagi orang takwa, surga. Uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan bagi manusia takwa. Bahkan kata Allah wa idza, apabila seandainya dia punya dosa, punya salah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah.
dia berbuat zalim, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru li dzunubihim. Dia istighfar karena dosanya, yang takwa. Maka di antara pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal, kepada Abu Zar Al-Ghifari, apa kata Nabi? Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Ikutilah setiap dosa yang pernah kita kerjakan dengan kesalehan-kesalehan. Ini kata Allah ciri takwa itu. Ciri manusia takwa. Bila punya salah, dia istighfar kepada Allah. Kah salah, astagfirullah. Kah keliru, astagfirullah. Sadar dia, astagfirullah. Itu orang takwa. Jadi orang-orang yang menyesal ketika berbuat salah. Siapa di antara kita yang enggak punya salah? Ubay salah dulu. Mana kalau legau bagai. Allah tutup aib kita. Kalau seandainya Allah bongkar aib-aib kita, ada je dua. Bungahnya ini. Mutajah ada je kena. Malay itu. Itu pun legau aib-aib. Belum tu pakai penceramahnya lebih berat Malay dulu. Karena Allah tutup aib-aib kita, maka bisa hadir kita ke tempat yang mulia ini untuk introspeksi diri. Sehingga kita dengar ceramah, tu boleh kena tengok. Ya Allah, kalau kena dum boleh kena kapan? Taruh belum. Dum kapan? Balik dengan dero. Di situ kita baru bisa bermuhasabah. Oh ya. Begitu juga orang ceramah itu bukan hanya untuk orang lain dia sampaikan, tapi juga untuk dirinya. Sebelum dia sampaikan kepada orang, telinganya lebih dekat dengan mulutnya daripada mulutnya dengan telinga orang. Nyolong ceramah bengahnya, punyung long ke lebih tong abah lu. Daripada abah lu dengan punyung Bapak Ibu sekalian. Dia bayar dengar kau. Supaya apa? Supaya timbul kita saling mengintrospeksi diri. Hana ada pesalah go. Hana ada pekacau go. Hana dia pegah go yang kau ni kan yang pegah mentang. Pegah mentang tu hanji ilmu biji. Padahal dia tahu hanji kecil. Yang keperti hotel urung nonton Mario Teguh. Dia nonton Mario Teguh biasa mentang pegah apa Mario Teguhnya. Bukan super baju. Ira aku punya lagi Mario Teguhnya pegah apa? Dia aku pegah apa? Bagaimana dia? Susah. Itu kan satu gambaran pesan kepada kita. Punya dosa, punya salah. Dan semua ciri-ciri itu di Ramadan inilah kita praktekkan. Karena secara psikologis kalau ada perbuatan dilakukan secara berulang-ulang 30 sampai 40 hari berulang-ulang dilakukan, maka muncullah kebiasaan baru. Contoh, kita biasa bangun sahur jam 4. Tiap Ramadan jam 4, sampai pohon dah. Setelah Ramadan jadi kebiasaan baru. Nyen malam raya, kemudian 2 Syawal, 3 Syawal pasti jaga ada pohonnya. Kenapa ya alarm? Pasti jaga ada pohonnya. Cuma ditanya karena hana ada bedah tahu. Kau fikir hana ada puasa? Takun tak ada boy. Sehingga gara-gara tak adanya mu jaga ada pohon 5, jaga ada pohon 6. Tapi biasa ada pohon 6 sampai pohon ka. Sehingga berubah lam kebiasaannya. Ka pohon 6 tu mana berdoa? Kenapa kebiasaan misalkan bangun sahur jam 4 tidak jaga setelah Ramadan? Dia puasa tak jaga pohon. Mana dia mana kau dia? Semayang tu. Tapi karena tanya tanggap hana le tahu. Karena hana le tahu mana ada berdoa le pohon. Karena hana ada berdoa tapi biasa ada hana ada berdoa. Sehingga tumbuh kebiasaan baru. Bangun tidur jam 6 pagi. Karena hana le biasa. Ini kan kebiasaan positif. Yang perlu ditumbuhkan. Makan sebelum maghrib. Kan menaik pakai doktor. Jangan makan waktu malam. Pajuh bu segala maghrib. Mainnya buka puasa. Kau ada pajuh waternya ni pada sama yang maghrib. Tapi kenapa setelah Ramadan? Li maghrib ni yang mudah maju. Lincah pira real yang mudah maju. Tinggal kedai-kedai kopi kam teman yang beli lincah. Kenapa? Karena midanya ke mana? Makanya doa dua boh kayak dia yang dia dapat. Online hanya dapat.
Padahal dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi sudah menyusun doa. Doa makan, doa minum, doa berpakaian, doa berpergian, doa pakai baju, semua doa sudah ada. Hanya gapai doanya yang dia gapai urang doa dua doa nagai. Pertama Allahumma lakatum tu, yang kedua Allahumma barik lana. Bagian makan saja la ulai ada yang pokoknya. Yang kedua doa, nyai tanya rata-rata ya Allahumma lakatum tu, jeut tu doanya. Walaupun hantam pernah terbaca, tapi nak dengar-dengar sehingga kajeut dia tanya, ka Allahumma lakatum tu dia. Allahumma lakatum tu, bagian makan. Allahumma barik lana. Untuk makan sih, ya dia memang doanya dari makan ke makan. Doa lain aja. Doa ada mau tu ada. Tiga kali doa ada mau tu mungkin Allahumma barik lana. Karena anak biasa. Antum biasa takun. Tengahnya sampai dengar. Lagi orang baca Fatihah. Fatihahnya kan dua dia. Lam tengok dia pergi peh lagi kun Fatihah je dia dekat. Karena sudah terekam di alam bawah sadar kita. Tapi Yasin kalau dia juga dia. Dia nak Yasin wal Quranil Hakim tu kan. Ka innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Anak kata. Tapi kalau tumbuh kebiasaan baru, ini sebenarnya yang diharapkan Ramadan. Lahir kebiasaan-kebiasaan baru, yang kebiasaan baru semakin lama Ramadan kita jalani, semakin sering Ramadan kita jalani, semakin muncul kebiasaan-kebiasaan baru. Lahirlah manusia-manusia baru. Takwa namanya. Tanya paling enggak apa kata lewat Ramadan. Tergantung usia. Ada yang sudah 40 kali sudah Ramadan. Ikanya tapi anak eglah Ramadan lagi tak mentah. Anak eglah. Amudekan eglah Ramadan uku, Ramadan ini, Ramadan kemarin mestinya lebih bagus sehingga naik kelas. Sehingga Ramadan uku eglah. Tapi eglah kan anak eglah. Dah nak boleh ke? Iro anak eglah biasa betul. Hana lemale uruh anak eglah. Mesti kalau udah 40 kali Ramadan dijalani, 30 kali, 20 kali Ramadan mestinya akan naik kelas. Eglah tapi eglah. Pakai peruno oleh Ramadan. Muncul kebiasaan baru. Itu yang perlu dijaga. Harmonis dalam keluarga itu yang perlu kebiasaan kan. Kita buka tahu, kita baju tahu dengan keluarga, anak perumah. Ini yang perlu kita tumbuhkan. Bedanya orang agam baju buka warung tapi. Aikah dia baju buka warung. Baju buka warung dia sampai di perumah baju buka warung, mana baju buka warung, panjang merempok mah. Tak pegah dah ni anak saya ini enggak mau lagi berbakti padaku. Bukan item. Anak dong berkomunikasi urung cik bicara. Karena sibuk makan di luar. Makan kalian uru-uru awal ini agak magun perumah ke panina gua, tetap gua. Gua rumah dia baju. Kau telefon pun kata gun. Kalau pergi kantor dia jauh kantor. Pergi ke telefon, pos sebelah telefon pun kata gun. Oh, sabar gua. Gua pula. Kapan orang baru ingat keluarga? Ketika sudah tidak punya apa-apa. Nyan baru dia akan aku cinta padamu, sehidup semati, seneraka lagi. Ketika sudah hilang semuanya. Maka jamaah yang berbahagia, saya hanya ingin mengingatkan pribadi. Usini wa iyyakum. Ingin berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh Bapak Ibu sekalian bahwa Ramadan didesain memang supaya kita jadi manusia takwa. Lahir perilaku-perilaku baru setelah Ramadan. Sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang naik kelas setelah Ramadan. Jangan sampai kelas itu saja. Baik sampai gelas-gelas tu. Punya berusaha S1 berarti Ramadan nyoka S2. Punya Ramadan kau ikut S2 berarti nyoka S3. Nyawai S3 nyoka berarti profesor kalinya. Nya berusaha mentang SD nyoka SMP, nya berusaha SMP nyoka naik kelas. Itu targetnya. Masa dalam dunia kita target naik kelas tapi dalam ibadah enggak pernah target naik kelas. Masa kita mau berdiri di tak ada nanti ada mbak gelas-gelas tu. Mana adalah di wali kelas pe ego dia. Kah tapi ego ini. Nya masa kabeh Ramadan kan ya Allah, rupanya muluk mutruk Ramadan ukelam. Nya wali kelas ego li. Ada wali kelas malaikat. Kah agak tapi puasa di kata ni kah tapi kalau ke saya kabeh Ramadan ya Allah rupanya mulung pun nak doa kah jamu kan kalau kenapa enggak pernah berusaha untuk naik kelas serkah mentang serkah jumlah data tu mentang teribe tapi masa teribe kata sejak war 10 ben wang mentang teribe
Terjadi inflasi yang sangat tinggi. Riba. Mati jini orang melempar ni, 5 riba lah. Dia dah datang tapi dia dah kala naik gaji pi naik kakak sedekah naik dia. Tanya beri gaji lah beri sedekah yang ladong dah bagi gaji juju sedekah kita itu jadi persoalan. Jadi pertimbangan kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, penting bagi kita untuk introspeksi, bermuhasabah, merefleksikan diri, mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. اللهم اجعل صلاتنا صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودة اللهم اجعل صيامنا صياما مقبولا ولا تجعل صيامنا صياما مردودا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب وإليه المآب هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.